قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام، saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, taufik, kesehatan, kesempatan kepada kita bersama. Dan salah satu nikmat yang paling mulia yang didambakan oleh seluruh kaum muslimin adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kaki beribadah di tanah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan nikmat yang harus selalu kita ingat dan harus selalu kita kenang. Karena memang di antara salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara salah satu bentuknya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Dan kita menceritakan nikmat tersebut kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, dengan tujuan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini merupakan ayat yang luar biasa yang ada di akhir surat Ad-Duha, sebuah surat yang berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, di antara bentuk perbedaan antara surat Duha dengan surat-surat yang lainnya, ketika kita berpindah dari surat sebelumnya, dari Al-Laili kepada Ad-Duha, maka kita tidak pindah dengan mengucapkan basmalah saja, tapi harus didahulukan dengan kalimat takbir. Misalnya apabila kita membaca surat An-Naba, kemudian setelah surat An-Naba kita membaca surat An-Nazi'at. Nah, dikala kita pindah kepada surat An-Nazi'at, kita kembali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wan nazi'ati gharqa. Kemudian setelahnya surat Abasa, Bismillahirrahmanirrahim Abasa, sampai seterusnya. Kemudian ketika kita sampai di surat Asy-Syamsi, setelahnya surat Al-Laili, maka sebelum kita mengucapkan Bismillah, dikala kita ingin mengucapkan surah Ad-Duha, maka kita pun mengucapkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baru Wad-Duha wal-Laili saja. Yang mana ayat terakhir merupakan ayat yang mana Allah menginginkan seorang hamba betul-betul bersyukur kepadanya. Dan ayat ini adalah ayat yang terlambat turunnya kepada Nabi SAW. Kemudian Allah menceritakan kepada kita bagaimana keadaan Nabi sebelumnya. Bukankah kamu yatim? Bukankah kamu fakir? Bukankah kamu ini? Bukankah kamu itu? Disebutkan oleh Allah satu persatu tentang sifat Nabi SAW. Sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi untuk kita semuanya. Sehingga di akhir ayat Allah pun menyebutkan, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Paling tidak kita bercerita kepada diri sendiri dikala kita bermunajat, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dulu aku adalah hamba yang fakir. Dulu aku tidak pernah datang ke kota Madinah. Dulu aku tidak punya keluarga. Dulu aku tidak punya rumah. Dulu aku tidak punya apa-apa. Engkau berikan kepadaku ini. Engkau hadiahkan kepadaku ini. Engkau kurniakan kepadaku ini." Sebutkan semuanya agar kita betul-betul menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah makna di antara bentuk agar seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah, mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepadanya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dinamakan dengan Nabiur Rahmah, dan Nabi disebut dengan Nabiur Rahmah karena kasih sayang Nabi kepada umatnya berlebih dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Semua para nabi, semua para rasul mereka sayang kepada umatnya, tapi yang paling sayang kepada umatnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu pula lah di antara salah satu nama Nabi adalah Nabiur Rahmah. Karena memang Allah menyebutkan sifat Nabi di dalam Al-Quran, bil mu'minina raufun rahim. Di antara salah satu sifat Nabi adalah sayang, cinta, kasih kepada orang-orang yang beriman, artinya sayang kepada umatnya. Makanya di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan, terkhusus di hari Jumat ikhwatul Islam, yang mana hari ini merupakan malam Jumat, keesokan hari merupakan hari Jumat. Di antara ibadah yang paling mulia yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah memperbanyak porsi pengucapan salam dan salawat kepada Nabi. Artinya bukan berarti di hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Namun apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka hari itu adalah hari di mana kita memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena memang Nabi mengatakan, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat. Atau di dalam riwayat yang lain, ma'rudatun alayya, akan dinampakkan kepada Nabi SAW. Dan kita ingin termasuk hamba-hamba yang diperlihatkan salam dan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahu ikhwatul Islam, di samping itu merupakan sebuah ibadah yang luar biasa, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, minimal ada dua hal yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, bentuk mereka taat kepada Allah. Yang kedua, bentuk mereka menunaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara hal yang harus kita ketahui, bahawa dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka itu adalah bentuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Setelah Allah yang berselawat kepada nabinya, malaikat yang berselawat kepada nabinya, maka yang ketiga, seluruh hamba diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan makna daripada selawat itu ikhwatul Islam, Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, kita pun berselawat kepada Nabi. Artinya apabila Allah yang berselawat kepada Nabi, Allah mengagungkan dan memuji Nabi fil mala'il a'la. Itu arti selawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusallun, Allah berselawat, apa artinya? Allah membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di makhluk-makhluk yang di atas sana, karena masih banyak makhluk selain manusia. Kalau selawat malaikat kepada Nabi itu adalah istighfar. Kalau malaikat yang berselawat kepada Nabi tidak sama maknanya Allah berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, Allah banggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat yang berselawat kepada Nabi, maka malaikat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang berselawat kepada Nabi, artinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan tiga selawat ini ikhwatul Islam. Sama-sama selawat tapi memiliki makna yang berbeda. Allah berselawat dengan membanggakan nabinya, malaikat berselawat dengan beristighfar. Kita yang berselawat artinya doa. Berarti selawat yang kita ucapkan itu adalah bentuk daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Al-Habibah atau nama lain daripada kota Madinah.
Karena Madinah banyak sekali namanya, dan kita kembali mengulang ikhwatul Islam bahawa Madinah itu memiliki nama-nama yang sangat indah. Lebih daripada 95 nama yang dimiliki oleh kota Madinah. Madinah namanya yang pertama adalah Al-Madinah dengan menggunakan alif dan lam, Al-Madinah. Karena Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Misalnya kota Jeddah, misalnya kita namakan dengan Madinah tu Jeddah. Kota Mekah misalnya kita sebut dengan Madinah tu Mekah. Kota Taif misalnya kita namakan dengan Madinah tu Taif. Karena Madinah itu di dalam bahasa Arab artinya kota. Ketika kita menamakan Madinah, maka disebut dengan Al-Madinah menggunakan alif dan lam. Karena alif dan lam itu lit-ta'rif. Alif dan lam itu gunanya adalah lit-ta'rif, yaitu untuk menjelaskan bahawa kalimat al ini bukan kota sembarangan. Makanya disebut dengan Madinah. Apabila disebut dengan Al-Madinah, maka semua orang tahu kalau Madinah itu adalah Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kalimat alif dan lam ini mengganti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita menyebut Madinah, bisa jadi kita menyebut dengan Al-Madinah atau Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah atau Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara nama Madinah. Kemudian nama Madinah adalah Al-Habibah, kota yang dicintai, karena wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai kota Madinah. Kemudian juga nama Madinah adalah Al-Mahfudah, kota yang dijaga, karena Allah yang menjaga kota Madinah. Sebagaimana Allah menjaga Mekah, maka Allah pun menjaga kota Madinah, sehingga disebut dengan Al-Mahfudah, kota yang dijaga. Kemudian Madinah disebut dengan Darul Hijrah, kota tempat berhijrah. Kemudian Madinah disebut dengan Darul Iman, kampung keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Madinah juga disebut dengan Darul Abrar, tempat orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Madinah juga disebut dengan Darul Akhyar, tempat orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla agar mereka bisa datang ke kota Madinah. Kemudian Madinah juga disebut dengan Baitul Ilmi, karena sumber ilmu agama bersumber dari kota Madinah, maka disebut dengan Baitul Ilmi. Kemudian Madinah juga disebut dengan Darus Sunnah, kampungnya sunnah Nabi SAW. Karena sunnah dengan ilmu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan disinilah awal mula terpancarnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disebarkan ke berbagai atau ke penjuru dunia. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Akalatul Qura, yaitu daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lainnya. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Baladur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, kampungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Madinah disebut dengan Tabah atau Tibah, yaitu kampung yang akan mendatangkan kebaikan. Karena memang semua mereka yang datang ke kota Madinah, mereka menginginkan kebaikan, atau Madinah yang akan memberikan dan menawarkan kebaikan untuknya. Itu semua yang tadi kita sebutkan ikhwatul Islam adalah nama-nama yang indah untuk kota Madinah. Dan masih banyak lagi nama-nama kota Madinah, dan setiap nama dari kota Madinah memiliki makna yang sangat indah di sana. Salah satu nama kota Madinah adalah Darus Sunnah. Salah satu nama kota Madinah ikhwatul Islam, salah satu di antara nama kota Madinah adalah Darus Sunnah. Kenapa disebut dengan Darus Sunnah? Sunnah itu, kita harus tahu kalimat sunnah itu ikhwatul Islam adalah semua yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik itu perbuatan, perkataan, persetujuan Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, tingkah laku Nabi, semuanya disebut dengan sunnah. Dan itu ada di kota Madinah. Karena memang semua kita kalau ingin mencontoh Nabi SAW, Nabi SAW menghabiskan akhir-akhir kehidupannya di kota Madinah. Sehingga para ulama itu ikhwatul Islam, kenapa rata-rata para ulama itu jarang yang berasal dari kota Madinah, tapi tidak ada di antara mereka kecuali pernah menjadi alumni Madinah. Kita harus bedakan yang demikian. Iya, Imam Bukhari bukan berasal dari Madinah. Iya, Imam Muslim bukan berasal dari Madinah. Iya, Imam Ahmad bukan berasal dari Madinah. Iya, Imam Syafi'i bukan berasal dari Madinah. Tapi mereka semuanya menjadi alumni Madinah. Karena di sini kampung halaman Nabi SAW. Ketika mereka belajar di kota Madinah, disitulah mereka akan mengambil ilmu. Karena memang di sini awal mula Nabi SAW mengajarkan agama kepada mereka. Sehingga para ulama, iya, jarang di antara mereka yang berasal dari kota Madinah, tapi mereka semuanya menjadi alumninya Madinah, Madinatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu pula lah Madinah disebut dengan Darus Sunnah.
Kenapa disebut dengan Darus Sunnah? Maka kita akan sebutkan hadisnya ikhwatul Islam. Al-Madinatu, Nabi SAW menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi menyebutkan Al-Madinatu haramun. Madinah itu adalah tanah haram. Dan kemarin kita telah menyebutkan kenapa Madinah disebut dengan tanah haram, yaitu kota yang wajib bagi kita untuk menghormatinya. Tidak boleh akhlak, perbuatan, perangai, tingkah laku yang kita lakukan di tanah haram harus berbeda dengan tingkah laku kita di tanah halal. Sesuatu yang kita lakukan di tanah halal jangan dibawa ke tanah haram, karena ini adalah tanah haram. Kita harus hargai, kita harus menghormati. Sehingga di antara bentuk kita harus selalu menghormati kota Madinah, ikhwatul Islam, kita ingat bahwa ini adalah kampung halaman Nabi SAW yang harus kita hargai. Bukankah Nabi berada di kota Madinah, dan Nabi akan selalu dan senantiasa tinggal di kota Madinah sampai kiamat terjadi? Sehingga apabila kita berada di kota Madinah, coba kita bayangkan, ini kampung Nabi SAW. Sehingga dikala kita berada di kampung halaman Nabi SAW, kalau kita tidak menghargainya, maka kampung siapa lagi yang akan kita hargai? Kampung halaman Nabi yang paling pantas untuk kita menghargainya. Di samping Allah memuliakannya, menjadikan tanah yang barokah, tanah yang haram, itu pun merupakan tanah Nabi SAW atau kampung halaman Nabi SAW. Coba bayangkan ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah, misalnya dikala kita duduk-duduk atau dikala kita berjalan, bayangkan Nabi pernah menginjak kaki di tempat yang pernah kita injak. Agar kita tahu, agar kita sadar, ketika kita berada di tanah haram, kita tidak, atau kita menjaga diri jangan melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan hal-hal, perkara-perkara yang mubah saja. Ini kita ulang lagi ikhwatul Islam, perkara yang mubah saja, yang hukum asalnya boleh bagi kita melakukannya. Tapi dikala kita berada di kota Madinah, jangan lakukan yang demikian. Karena kita di sini bukan untuk melakukan perkara yang mubah. Kita di sini untuk melakukan perkara yang fardu, perkara yang wajib, perkara yang sunnah, perkara yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Kalau seandainya perkara-perkara mubah saja dianjurkan bagi kita meninggalkannya, apalagi perkara-perkara yang makruh, apalagi perkara-perkara yang haram, maka tinggalkanlah. Bahwa betul-betul kita akan menjadikan Madinah sebagai tanah haram. Oleh karenanya sebelum kita berbuat, maka sesekali kita berfikir. Setiap kali kita berada di kota Madinah, maka yang harus kita bayangkan, ini kampung halaman Nabi SAW. Kampung ini disebut dengan Tabah. Tabah itu artinya kampung yang bagus, yang baik, yang indah, yang mendatangkan wewangian. Makanya ikhwatul Islam, salah satu nama kota Madinah adalah Tabah atau Tibah. Tibah itu biasanya dalam bahasa Arab Tib. Nah, ini dinamakan dengan Tib. Apa arti Tib? Tib yatatayyab. Tib itu artinya minyak wangi. Artinya kita meninggalkan Madinah dengan wangi ibadah yang sangat mulia. Apa wewangian? Karena orang-orang mukmin, ibadah yang mereka lakukan adalah ibarat wewangian. Bukankah ibadah yang kita lakukan ini nanti akan berubah menjadi sesuatu yang sangat harum di perkuburan? Bukankah dikala setiap muslim apabila mereka dikuburkan, mereka yang taat kepada Allah, tiba-tiba dikala mereka terbujur berbaring di dalam perkuburannya, datang salah seorang yang wanginya sangat indah, wajahnya sangat rupawan dan tampan. Kemudian dia pun bertanya, kamu siapa? Maka orang ini mengatakan, ana amalukas salih. Aku adalah amalan-amalan saleh yang pernah engkau lakukan selama engkau berada dalam kehidupan dunia. Kemudian dia pun menemaninya sampai terjadi hari kiamat. Itulah temannya. Nah, itu diantara salah satu nama kota Madinah Tib, yang kita tinggalkan wanginya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan busuknya puntung rokok misalnya, contoh ya. Kami mohon maaf ya, karena kita berada di kota Madinah. Setiap hari kita memperhatikan di Madinah ikhwatul Islam, terutama orang-orang yang bukan kita ya, orang-orang yang ada di sana, di timur sana. Itu yang mereka bawa ke kota Madinah adalah rokok yang mereka bawa, apa yang mereka bawa. Mereka lupa, seolah-olah mereka tidak tinggal di kota Rasulullah SAW. Mereka lupa, mereka datang ke sini untuk beribadah, ingin membersihkan dirinya, ingin menjaga hatinya, ingin dekat dengan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah. Dan ini kami mohon maaf ikhwatul Islam kalau kami kasar di dalam mengucapkannya, karena ini memang fakta yang terjadi. Kita di kampung halaman Nabi, jangan puntung rokok yang kita tinggalkan di kampung Nabi SAW, tapi iman dan takwa, kebaikan, kebajikan, amalan, ketaatan, ibadah
Itu yang kita tinggalkan, sehingga harapan kita adalah bagaimana kita selalu berada, diberikan kesempatan untuk datang ke kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya, semoga yang merokok diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Madinah itu adalah tanah haram, tanah yang diharamkan, artinya haram bagi kita, artinya harus kita menghormatinya. Dibedakan antara kita tinggal di tanah halal dengan kita berada di tanah haram. Itu makna daripada kalimat haram. Maka Nabi menyebutkan al-Madinatu haram. Madinah itu adalah tanah haram. Ma baina 'airin ila thawr, di antara air dengan thawr. Kemudian apa sambungan hadisnya? La yuqta'u syajaruha, yang mana tentunya tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menebang pohon-pohonnya. Kemudian tidak boleh memburu binatang, hewan yang ada tinggal di dalamnya. Kemudian mereka juga tidak boleh menghunuskan senjata-senjata di sana. Itu merupakan di antara makna tanah haram di kota Madinah. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam bahwa tentunya itu merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ketika mereka berada di tanah haram, maka mereka harus mengikuti aturan-aturan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang seorang muslim adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengatakan, ya Allah, kami mendengarkan apa yang kau perintahkan. Ya Rasulullah, kami mendengarkan apa yang kau perintahkan. Wa ata'na, kami pun akan melaksanakan apa yang kau perintahkan. Itu merupakan di antara sifat seorang muslim. Makanya ikhwatul Islam, sifat yang mulia ini pernah sebuah kejadian sebelum kita sambung hadisnya, agar kita tahu bahwa kita itu adalah seorang mukmin. Seorang mukmin itu apapun yang diperintahkan, apapun yang disebutkan dari Allah, apapun larangannya, maka kita tidak boleh terlalu banyak bertanya. Karena kalau banyak bertanya, maka akan membuat hati kita kasar dan sulit bagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan ikhwatul Islam adalah di antara sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepatuhan juga merupakan di antara sifat mereka semua, dan itulah yang disebut dengan ubudiyah. Maka ada sebuah kisah yang sangat indah ikhwatul Islam, yaitu kisah ketika terjadi perang Badar. Perang Badar ini ikhwatul Islam kita tahu semuanya. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, dan perang Badar itu perang yang tidak disengaja. Apa makna perang yang tidak disengaja? Karena Nabi tidak pernah menginginkan tempat Badar. Badar itu ikhwatul Islam, kenapa harus di Badar? Badar itu adalah tempat yang dari zaman dahulu masyhur. Jadi kalau bahasa kitanya ada perkumpulan jadi-jadian. Kadang-kadang dilakukan perkumpulan di sana. Apa namanya? Pertemuan lah. Misalnya ada pertemuan, ada apapun namanya. Itu biasanya terjadi di Badar. Jadi Badar itu tempat yang masyhur. Apabila ada pertemuan di sana, maka diletakkan di Badar atau mereka akan bertemu di Badar. Dan Badar itu ikhwatul Islam, perang Badar itu ada dua. Ada perang Badar, yang pertama perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Ada perang Badar setelah terjadi perang Uhud. Jadi Badar itu ada dua. Makanya disebut dengan Badar al-Kubra, Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar yang besar. Karena ada perang Badar yang lain. Perang Badar itu bukan satu. Dan Badar itu bukan tempat yang majhul, tempat yang semua orang tahu, terutama orang-orang Mekah. Nah, dikala terjadi perang Badar di kota Islam, itu perang yang tidak disengaja oleh kaum muslimin. Artinya apa? Nabi tidak pernah ingin pergi ke Badar. Tujuan Nabi SAW datang ke sana, sebenarnya Nabi hanya keluar dari kota Madinah untuk menghalangi kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan dan bala tentaranya, atau Abu Sufyan dan kelompoknya. Kita tahu di antara sifat orang-orang Mekah, mereka selalu melakukan perdagangan ke Syam, dan Syam tidak bisa dilewati kecuali melewati kota Madinah. Ketika mereka pulang, Abu Sufyan yang pada waktu itu belum lagi masuk ke dalam agama Islam, dikala pulang dari Syam menuju Makkah, mereka membawa perdagangan yang banyak sekali. Kemudian Nabi mengatakan, ayo kita halangi kafilah dagang tersebut, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy. Kenapa demikian? Orang Quraisy mereka mengambil semuanya, tanah kaum muslimin, harta kaum muslimin, rumah kaum muslimin, semuanya diambil. Sehingga orang-orang kaum muslimin yang datang ke Madinah, rata-rata semua mereka adalah orang-orang yang fakir. Maka Allah sebutkan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari kampung halamannya, dipisahkan dari harta dan tanahnya, dikeluarkan dari rumahnya. Siapa yang mengeluarkannya? Orang-orang Quraisy.
Maka pada tahun kedua Hijriah ini, Nabi keluar bersama beberapa orang sahabat yang kita kenal dengan 313 orang, maksimal 319 orang. Karena terjadi beberapa riwayat 313 atau 319, berkisar antara jumlah ini. Ketika mereka keluar, tujuan mereka bukan berperang, tujuan mereka menghalangi kafilah dagang yang jumlah mereka kurang lebih 40 orang saja. Kafilah dagang biasanya mereka membawa senjata atau tidak? Bawa senjata, tapi ala kadarnya. Bukan untuk berperang, karena mereka berdagang. Mereka membawa senjata hanya untuk mempertahankan dirinya, bukan untuk berperang. Sehingga Nabi dan para sahabatnya yang keluar dari kota Madinah ingin menghalangi kafilah dagang. Mereka bawa senjata atau tidak? Secukupnya juga. Bisa dipahami? Jadi tujuan mereka pertama adalah untuk menghalangi kafilah dagang yang hanya 40 orang saja, yang tidak ada senjatanya, dihalangi. Kemudian dikala kafilah dagang ini mengetahui Nabi dan kaum muslimin keluar untuk menangkapnya atau untuk mengejarnya, maka mereka langsung mengirimkan surat kepada Abu Jahal yang ada di Mekah. Abu Sufyan langsung mengutus utusan, pergi kamu ke Mekah dengan kuda yang tercepat. Sampai di Mekah diberitahukan, maka Abu Jahal mengumpulkan semua orang yang ada di Mekah, semuanya. Sehingga terkumpullah pada waktu itu kurang lebih 1.300 orang. Kemudian Nabi tetap mengejar pasukan atau kabilah dagang ini. Dikala tetap dikejar di kota Islam, pada akhirnya kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan ini selamat, tidak dapat atau tidak didapatkan oleh Nabi SAW. Ketika mereka selamat, maka Abu Sufyan kembali mengirim utusan, sampaikan kepada orang-orang Mekah bahwa kita sudah selamat. Orang Mekah mereka sudah bersiap. Kemudian datang utusan yang baru, disebutkan kepada Abu Jahal, kafilah dagang kita sudah selamat. Apa kata Abu Jahal? Karena dia sudah melakukan persiapan, kami tidak akan balik ke kota Mekah. Kami akan ini kesempatan, kata Abu Jahal, kesempatan untuk menghancurkan Muhammad dan membunuhnya. Sebahagian yang lain mengatakan, apa gunanya kita keluar dari Mekah untuk memerangi Muhammad? Karena kafilah dagang kita sudah selamat, tidak ada lagi gunanya. Maka pada akhirnya terjadi dua pendapat, tapi banyak orang yang mengikuti Abu Jahal karena mereka semuanya rata-rata marah dan dendam kepada Nabi SAW. Pada akhirnya keluarlah dari 1.300 ini 300 orang, sehingga tersisa pasukan orang Quraisy yang tetap keluar. Kurang lebih jumlah mereka adalah 1.000 orang. Kita kenal dengan jumlah pasukan Quraisy dikala terjadi perang Badar al-Kubra, yaitu 1.000 orang, dari 1.300 menjadi 1.000 orang. Kemudian di kota Islam, nah sekarang kita melihat Nabi SAW. Kita ingin melihat gambaran bagaimana ketundukan dan kepatuhan. Sami'na wa ata'na, sesuai dengan pembahasan yang telah kita sebutkan. Ketika Nabi SAW mendengar orang-orang Quraisy keluar dan akan datang ke Badar karena pertemuan mereka di Badar, maka Nabi pun melirik melihat para sahabatnya. Nabi pun mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana keadaan kalian? Apa pendapat kalian? Karena kaum muslimin apabila pulang ke kota Madinah nanggung. Kalau mereka pulang ke kota Madinah, maka mereka dibilang pengecut, takut, dan Islam, kaum muslimin akan merasa terhina. Kalau mereka berperang dengan orang-orang Quraisy yang jumlah mereka lebih daripada 1.000 orang dengan peralatan yang lengkap, mereka akan kalah. Itu menurut mereka. Kenapa kalah? Karena mereka tidak punya peralatan perang yang lengkap. Bukankah tadi kita menyebutkan kaum muslimin tidak ada peralatannya? Maka Allah menyebutkan, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, tidakkah kalian ingat wahai kaum muslimin, Allah berikan pertolongan kepada kalian dikala terjadi perang Badar. Kenapa Allah memberikan pertolongan wa antum azillah? Apa makna azillah? Kalian dalam keadaan terhina. Apa makna dalam keadaan terhina? Tidak ada persiapan di sana. Sehingga disebutkan di ikhwatul Islam, untuk berjalan ke Badar saja satu orang harus bergantian dengan satu kuda, satu ekor onta, bergantian 3 orang. Artinya misalnya Badar dari Madinah berapa jaraknya? Kurang lebih 150 kilo. Nah, Badar dari Madinah ini 150 kilo ikhwatul Islam, itu kaum muslimin memiliki hanya kurang lebih 70 ekor onta saja. Onta ini satu orang berarti bergantian 3 orang, satu ekor onta 3 orang bergantian. Nabi pun demikian keadaannya. Nabi bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan salah satu seorang sahabat yang lainnya. Artinya tidak lengkap. Kuda hanya 2. Coba bayangkan, berperang kuda hanya 2, bagaimana bisa menang? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa antum azillah, kalian dalam keadaan lemah, tidak ada kekuatan di sana. Kemudian
Di saat itulah Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Nabi meminta pendapat kepada para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang Quraisy, mereka datang untuk menyerang. Apakah kita pulang, atau kita berlawan, atau kita menunggu mereka akan melawan mereka semuanya? Maka berbicaralah orang-orang Muhajirin di sana. Apa kata orang-orang Muhajirin? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kami datang ke sini dan hijrah tidaklah kecuali untuk membela-Mu dan membela agama ini. Apapun akan kami pertaruhkan, kami tidak akan pernah takut. Abu Bakar berbicara, Umar berbicara, semua orang-orang Muhajirin berbicara. Nabi bangga dengan pembicaraan mereka, karena memang orang Muhajirin, memang itu tujuannya, untuk membantu Nabi SAW, dan mereka meninggalkan Makkah untuk bersama Nabi, setia bersama Rasulullah SAW. Tapi Nabi ingin menunggu ungkapan yang keluar dari mulutnya orang-orang Ansar. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena dikala terjadi perang Badar, pasukan Nabi, pasukan kaum muslimin, mana yang banyak jumlahnya? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin, Ansar. Mana yang betul? Mana yang lebih banyak pasukan Nabi? Kau udah berasal dari Muhajirin atau berasal dari Ansar? Siapa yang bisa jawab dan apa buktinya? Kalau ada bukti itu sulit ya. Yang banyak itu berasal dari Al-Ansar. Orang Muhajirin itu, ikhwatul Islam, hanya 60 orang saja. Orang Muhajirin ketika terjadi perang Badar itu hanya 60 orang saja. Orang Ansar sisanya, berarti berapa kurang lebih jumlah orang-orang Ansar? Kurang lebih 250-an. Muhajirin hanya 60, Ansar sisanya. Nah, kalau orang Muhajirin mengatakan, ya Rasulullah, kita akan melawannya, itu biasa. Kenapa biasa? Karena memang itu tujuannya. Tapi kalau orang Ansar, itu luar biasa. Karena mereka tidak ada hubungannya dengan orang Quraisy pada hukum asalnya. Mereka tidak ada urusannya. Urusan itu adalah orang Muhajirin. Harta yang diambil, harta Muhajirin. Rumah yang diambil, rumah orang Muhajirin. Orang Ansar mereka tinggalnya di kota Madinah, tidak ada urusannya. Sehingga dikala orang Muhajir yang berbicara, Nabi bangga, iya. Tapi Nabi belum seutuhnya bangga. Tiba-tiba ketika Nabi SAW tetap meminta pendapat dari para sahabatnya, maka ada salah seorang pemimpin dari Ansar. Ada yang menyebutkan Miqdad, ada yang menyebutkan Sa'ad. Karena pemimpin Ansar itu Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Ada dua Sa'ad, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad ini, ikhwatul Islam, dia pun mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna. Ya Rasulullah, seolah-olah engkau menginginkan kami yang berasal dari Ansar yang berbicara. Maka Nabi mengatakan, iya. Apa kata orang-orang Ansar? Bagaimana ketundukan mereka kepada Nabi ini, ikhwatul Islam? Dia pun mengawali kata-katanya kepada Nabi yang membuat Nabi bangga dengan kata-kata ini. Ya Rasulullah, la naqulu kama qalat Banu Israel. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Berarti mereka tahu tentang cerita Bani Israel, karena kisah mereka kisah yang sama, jawabannya yang berbeda. Apa kisah yang sama, ikhwatul Islam? Sama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan tentang Bani Israel, ikhwatul Islam. Bani Israel ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun, dikala mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan para tentara yang begitu besar, yang begitu dahsyat mengejarnya dengan berjalan kaki, tidak didapatkan Bani Israel satupun. Artinya mereka diselamatkan oleh Allah. Padahal Fir'aun, coba bayangkan, Fir'aun bala tentaranya memakai kuda yang sangat kencang. Sedangkan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa hanya berjalan kaki. Tapi mereka tidak pernah bisa menangkap Bani Israel. Mustahil kalau menurut kita. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarak mereka itu, ikhwatul Islam, tetap sama. Ini ada kuda di belakangnya, ini Bani Israel, Nabi Musa berjalan, jarak mereka tidak pernah terpisah. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kita, kuda yang berlalu kencang mudah untuk menangkap orang yang berlari berjalan kaki, mudah saja. Kalau menurut kita, tapi ketika Allah membantu mereka, Allah perlihatkan bagaimana bantuan yang pertama. Kemudian setelah mereka sampai ke Laut Merah, maka laut ini terbuka. Satu-satunya bumi yang tersinari oleh matahari satu kali, yaitu Laut Merah ini. Kemudian ikhwatul Islam diselamatkan oleh Allah. Mereka melihat dengan mata kepalanya. Kemudian Allah turunkan manna wassalwa. Allah turunkan kepada mereka makanan dari langit. Tak pernah ada sejarahnya manusia diturunkan makanan dari langit.
Manna wa Salwa. Kemudian di ikhwatul Islam, mereka ada 12 kabilah, 12 suku. Dipukul batu, langsung keluar air dari 12 macam air atau 12 mata air. Setiap suku ada tempat minum masing-masing. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada mereka, banyak tak terhitung. Kemudian tiba-tiba Allah perintahkan mereka untuk berjihad sama dengan umat Nabi SAW. Apa kata Allah? Masuklah kalian ke Syam, yaitu Baitul Maqdis. Allah perintahkan mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis. Dan memasuki Baitul Maqdis tidak mudah, harus dengan berjihad terlebih dahulu. Nah, ketika Allah perintahkan mereka, apa jawabannya? Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Wahai Musa, kami tidak akan pernah masuk ke sana untuk selama-lamanya. Selama mereka ada di sana, karena di Baitul Maqdis itu dikuasai oleh orang-orang yang jahat. Dan Allah memerintahkan Bani Israel dan Nabi Musa masuk, artinya berjihad di jalan Allah. Maka apa jawaban kaum Nabi Musa? Lan nadkhulaha abada. Selama-lamanya kami tidak akan mau. Kami tidak mau. Kemudian apa jawaban kalimat berikutnya? Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kalau kamu ingin berperang, pergilah kamu berperang sendirian wahai Musa. Pergi kamu bersama Tuhanmu. Biarkan kami duduk di sini melihat kalian berdua berperang. Kalimat yang menyakit, yang membuat hati Nabi Musa tersayat-sayat dengannya. Seorang umat yang diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah memberikan Bani Israel karunia yang luar biasa? Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami berikan kepada mereka karunia yang luar biasa. Namun tiba-tiba diperintahkan berjihad di jalan Allah, maka keluar kata-kata yang tidak semestinya keluar. Fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Tidak usah bawa-bawa kami berjihad. Pergi saja kamu wahai Musa. Kamu dan Tuhanmu pergi berjihad berdua. Inna hahuna qa'idun. Biarkan kami duduk di sini menikmati dunia. Seolah-olah itu yang mereka ucapkan. Nabi Musa saja ikhwatul Islam, sehingga dengannya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan kami dengan orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya mereka yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kejadian yang terjadi kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka tidak mau. Pada akhirnya Allah hukum mereka 40 tahun lamanya mereka tersesat di muka bumi, tidak tahu arahnya. Dan rata-rata semua mereka ini meninggal dalam masa 40 tahun ini. Bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pun mereka meninggal di sana. Nah, artinya apa ikhwatul Islam? Kita kembalikan kepada Sa'ad atau pemimpin orang Ansar. Ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Tapi kami mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah kamu bersama Tuhanmu, pergi berperang, dan kami pun akan ikut berperang bersamamu. Sama-sama kejadiannya, tapi berbeda jawabannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, mereka menyebutkan, ya Rasulullah, kami tidak akan satu pun dari kami yang akan meninggalkan dirimu untuk selama-lamanya. Ini jawaban orang Ansar. Orang Ansar tidak ada urusannya dengan Mekah. Orang Ansar tidak ada urusannya dengan orang-orang Mekah. Urusan mereka hanya ingin membantu Nabi SAW, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan Nabi SAW. Apapun yang Nabi perintahkan, sami'na wa ata'na, walaupun itu harus dengan mengorbankan nyawanya. Itulah orang-orang Ansar ikhwatul Islam. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kau perintahkan kami menyeberangi lautan, kami akan seberangi demi mengikutimu. Kami akan berada di kananmu, di kirimu, di depanmu, di belakangmu. Kami tidak akan pernah meninggalkan kamu untuk selama-lamanya. Itu jawaban orang-orang Ansar. Dikala kalimat ini keluar ikhwatul Islam, Nabi bangga dan bahagia. Ini umatnya tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Makanya umat Nabi adalah umat yang tunduk dan patuh kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Dan itu telah dibuktikan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Tinggal kita ikhwatul Islam. Kalau dulu para sahabat mereka berjuang, berjihad, dan kita tahu bagaimana perjuangannya dengan Nabi SAW, maka kita pun bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana bentuk ketundukan dan kepatuhan kita kepada agama. Kita harus bertanya, apakah kita sudah betul-betul tunduk kepada Allah, tunduk kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW, sudah atau belum? Kenapa demikian? Karena hadis ini terkhusus di kota Madinah. Kenapa Madinah disebut dengan Darus Sunnah? Ada sambungannya. Apa sambungannya? Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Man ahdasa fiha hadasa aw awa muhdisa fa 'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Karena kota Madinah di antara salah satu namanya adalah Darus Sunnah. Darus Sunnah itu ikhwatul Islam artinya bagaimana kita betul-betul tunduk dan patuh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Artinya Madinah sebagai ikonnya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang mengada-ngada selama mereka berada di kota Madinah, atau membantu orang yang melakukan perkara yang mengada-ngada selama mereka berada di kota Madinah, bukan main-main ancamannya. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak menerima darinya apapun yang dia lakukan. Artinya ikhwatul Islam, Madinah itu disebut dengan Darus Sunnah karena hadis yang mulia ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini seolah-olah memerintahkan kepada kita bagaimana ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta aturan-aturan yang ada dalam agama. Dan kita tidak mungkin patuh kepada Allah, tidak mungkin patuh kepada Nabi, dan juga tidak mungkin taat dalam beragama kecuali kita tahu itu semua. Bagaimana kita patuh kepada Allah, kita tidak kenal Allah. Bagaimana kita patuh kepada Nabi, kita tidak kenal dengan Nabi. Bagaimana kita patuh dalam beragama, kita tidak tahu tentang agama. Makanya tiga ini wajib semua kaum muslimin mengetahuinya. Bukankah pertama kali dikala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, berpisah dari alam dunia menuju alam barzakh, yang pertama kali ditanya itu adalah man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Di dalam berbagai macam riwayat ikhwatul Islam, karena riwayatnya banyak sekali, ketika malaikat Munkar, kita tahu ada namanya malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa mereka disebut dengan Munkar? Kenapa mereka disebut dengan Nakir? Munkar itu artinya sesuatu yang kita tidak pernah mengenal sebelumnya. Maka ada namanya istilah amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa disebut dengan munkar? Kita tidak kenal, makanya kita larang. Nahi munkar, larang untuk melakukan perkara yang munkar. Munkar itu artinya sesuatu yang kita tidak pernah kenal dengannya, maka disebut dengan munkar dan nakir. Kalimat munkar dan nakir, malaikat yang kita tidak pernah mengenalnya sebelumnya, maka disebut dengan munkar dan nakir. Kemudian mereka bertanya. Nah, ada di antara mereka yang menjawab ketika ditanya man rabbuka, la adri. Dia ingin berbicara, tapi pada akhirnya dia mengucapkan saya tidak tahu. Ketika dia mengatakan saya tidak tahu, maka di saat itulah ada belati, kalau bahasa kitanya, ada pemukul yang sangat keras dipukulkan kepada orang tersebut yang membuat tulang dagingnya terpisah dan terhancur seperti hancur lebur. Dan itu perkara yang sangat berbahaya. Itu masih di alam perkuburan. Karena pukulan ini apabila dipukulkan ke bukit, maka bukit itu akan hancur. Bagaimana kalau dipukulkan kepada jasad kita yang lemah? Maka ditanya yang kedua, dikembalikan lagi. Ditanya yang kedua, wa man nabiyyu. Maka dia pun mengatakan Permasalahannya, kenapa di dalam hadis ini dia mengatakan Kenapa ada kalimat di sana? Kalimat ini adalah seseorang yang dia sebenarnya kenal. Mereka tahu Allah, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka tahu tentang Nabi, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka tahu Islam, tapi mereka tidak mau tahu. Sehingga dikala mereka ingin menjawabnya karena ketidaktahuan mereka dan mereka tidak ingin tahu, maka di saat itulah ditutup mulutnya dan mereka hanya bisa mengucapkan pada akhirnya saya tidak tahu. Di sanalah mendarat pukulan malaikat yang akan menghancurkan tubuh dan jasadnya. Itulah maknanya ikhwatul Islam. Kita tidak mungkin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kita belajar tentang Allah Azza wa Jalla, belajar tentang keagungan Allah, nama dan sifat-sifat Allah. Begitu juga dengan agama, begitu juga dengan baginda Muhammad bin Abdullah, terutama masalah agama. Bagaimana supaya kita beragama sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya? Tidak ada caranya kecuali kita harus belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu pula lah ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara salah satu bentuk sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang selalu mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Artinya apa yang Nabi perintahkan itu yang mereka lakukan. Apa yang Nabi tidak perintahkan maka mereka akan berusaha meninggalkannya. Bagaimana? Maka di saat itulah kita butuh belajar agama. Tidak ada kewajiban kita yang paling wajib kecuali belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar agama itu disebut dengan fardu. Maka di dalam hadis disebutkan talabul ilmi faridah. Belajar agama itu adalah fardu. Fardu itu sebagian para ulama, terutama ulama-ulama Hanafiyah, mereka mengatakan apabila ada kalimat fardu di dalam ayat ataupun hadis, maka itu lebih wajib daripada wajib. Karena
ada perbedaannya fardu dengan wajib. Sebagian ulama mereka mengatakan sama, tapi ulama yang lain mengatakan apabila ada kalimat fardu, maka itu hukumnya lebih wajib daripada wajib. Dan kalimat itulah yang disebutkan oleh Nabi, talabul ilmi fardhu. Belajar agama itu fardu. Artinya kalau kita tidak belajar, kita akan berdosa dengannya. Karena fardu. Sebagaimana salat wajib fardu, sebagaimana puasa fardu, sebagaimana zakat fardu, begitu juga belajar agama fardu, sama-sama fardu. Artinya kalau ditinggalkan, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Agar kita bisa sami'na wa ata'na. Sifat ini tidak boleh kita hilangkan. Sami'na wa ata'na adalah sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang harus kita ketahui bersama ikhwatul Islam, kita di dalam beribadah kepada Allah, kita harus ingat tidak ada jaminan. Siapapun dia tidak ada jaminan kecuali orang-orang yang dijamin oleh Allah. Yang dijamin oleh Allah yaitu tentunya para nabi dan para rasul. Selain mereka yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada di antara mereka yang mengatakan ibadah yang aku lakukan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminannya. Ingat ikhwatul Islam, itu kaedah dalam masalah kehidupan dunia. Siapapun dia kecuali para nabi dan para rasul, tidak ada mereka yang mengetahui atau yang bisa memberikan jaminan kalau ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita ikhwatul Islam agar nanti kita tahu bagaimana sami'na wa ta'na dan bagaimana kita berhati-hati di dalam agama agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak diridhai di dalam agama itu sendiri. Kita contohkan. Ada contoh yang sangat indah di zaman Nabi. Ini terjadi di dalam Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ikhwatul Islam ada salah seorang sahabat. Dia masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Biasanya kalau kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, apa yang pertama kali kita lakukan? Melakukan salat. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin mereka yang berjanji dengan kawannya, misalnya kita berjumpa di pintu 19 bagian dalam, atau kita berjumpa di tempat sendal nomor sekian, kemudian dia berjanji dengan kawannya, kemudian dia perjanjiannya terdapat di dalam Masjid Nabawi. Ketika dia bertemu dengan kawannya, apa yang pertama kali dia lakukan? Berjumpa dulu dengan kawannya, mengucapkan salam, atau melakukan salat? Apa yang harus pertama kali dilakukan? Biasanya kita selalu berjumpa dengan kawan. Misalnya kita dari luar, kamu di mana? Saya sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Posisinya di mana? Di sini. Kemudian kita pun akan mendatangi dirinya. Kita berasal dari luar. Kita dari luar. Kemudian kita masuk. Jika kita berjumpa, apa yang pertama kali kita lakukan? Salat sunat atau salam kepadanya? Salam. Salat sunat atau salam? Salam. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Siapa berani? Yang pertama kali berani angkat tangan di belakang, silakan. Salam. Kenapa salam dulu? Karena hukum salam. Karena hukum salam wajib. Karena mohon maaf ya, kami tidak dengar, bisa maju sedikit. Karena menepati janji. Baik. Itu. Mendoakan juga wajib. Berarti mengucapkan salam wajib. Insyaallah, silakan. Insyaallah bisa diambil. Masyaallah. Yang lain siapa yang bisa jawab? Silakan. Silakan. Apa jawabannya? Salat sunat dulu. Kenapa? Kan jumpa dengan kawan. Kan janji dengan kawan. Insyaallah, barakallahu fiik. Allah jika khairan. Silakan. Tadi ikhwatul Islam, mana yang benar nih? Ada dua ulama kita yang menjawab. Masyaallah, berbeda ya. Baik, mana yang benar? Jawab salam dulu atau kita salat dulu? Terakhir ya. Baik. Jawab salam dulu. Kenapa salam? Karena Satu hadis Nabi sempat bertanya apa amalan yang terbaik.
Ya, karena dalam satu hadis para sahabat bertanya apa amalan yang paling baik. Kamu apa jawaban Nabi? Salam. Betul, tapi ini momennya masuk masjid. Baik, silakan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam, jawabannya kita harus ingat, dan ini biasanya terjadi di antara kita bersama. Kalau salam itu adalah haknya manusia, kalau salat itu adalah haknya Allah, mana yang harus kita dahulukan? Mana yang kita dahulukan? Haknya Allah atau haknya manusia? Allah. Haknya Allah. Berarti jawabannya adalah salat dulu. Karena nanti kalau kita jumpa kawan cerita-cerita lupa kita salat sunat. Ya atau tidak? Ya. Dan memang itu faktanya. Jadi jelas jawabannya ya? Baik. Nah, sahabat ini masuk masjid. Sebelum masuk masjid, Nabi ada di sana. Maka sahabat ini dia salat terlebih dahulu, dan Nabi melihatnya. Kemudian dia salat. Setelah dia salat, dia datang baru salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Kemudian Nabi pun menjawabnya. Sahabat ini sebenarnya ingin bercerita kepada Nabi, tapi apa kata Nabi? Sahabat ini masih mengucapkan salam dan Nabi menjawabnya. Maka Nabi mengatakan, "Qum." Baru saja dia duduk. "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali berdiri kamu wahai sahabatku, dan ulangi salatmu. Salli, salatlah. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau lam tusalli, karena engkau belum salat. Sahabat ini sudah salat atau belum? Salat atau belum? Belum. Sudah tadi. Sudah. Tadi dia masuk masjid, dia sudah salat. Dan Nabi melihatnya atau tidak? Nabi melihatnya. Tapi kenapa Nabi mengatakan salat? Kamu tak belum salat. Cepat. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Cepat. Salat cepat. Dia salat cepat yang lain. Berarti salatnya tidak Sah. tidak diterima. Kalau tidak diterima berarti dia tidak salat. Bisa dipahami? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Qum fasalli." Berdiri kamu, salat lagi. Fa innaka lam tusalli. Karena kamu tadi belum salat, padahal dia salat di depan Nabi. Dia pun kembali salat. Salat. Setelah dia salat, dia kembali duduk bersama Nabi, mengucapkan salam. Kemudian Nabi kembali mengatakan, "Qum fasalli fa innaka lam tusalli." Berdiri, salat lagi. Kamu belum salat. Sudah 2 kali dia salat, Nabi mengatakan kamu belum salat, artinya salat kamu tidak diterima. Kemudian yang ketiga kalinya, baru sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, la usin ghaira hada." Itu yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa lagi melakukan yang lebih baik daripada ini. Apa maknanya ya ikhwatul Islam? Maknanya sahabat ini salat, tapi Nabi mengatakan dia tidak salat, artinya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya yang keempat, baru Nabi mengajarkan kepadanya, kalau kamu salat berdiri. Kemudian tumanina. Nabi ajarkan satu persatu bagaimana tata cara salat. Bisa jadi sahabat ini dari luar, bukan dari Madinah. Bisa jadi dari luar. Bisa jadi dia belum terlalu paham tentang agama. Tapi intisarinya, coba bayangkan ikhwatul Islam, orang yang salat belum tentu salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saja ada di antara mereka yang demikian keadaannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah mengatakan, ada orang yang salat 40 tahun lamanya, tapi tidak satu pun diterima salatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga ada orang yang 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Artinya bukan berarti dia tidak salat, tapi dia tetap salat, namun tidak ada nilai daripada salatnya. Apa maknanya ikhwatul Islam? Maknanya tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan jaminan ibadah saya pasti diterima oleh Allah. Dikala kita datang ke sini melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, siapa di antara kita yang berani mengatakan umrah saya pasti diterima oleh Allah? Tidak ada, apapun kedudukannya, kecuali para nabi dan para rasul, maka mereka tidak akan pernah bisa mengatakan ibadah saya pasti diterima oleh Allah. Sehingga Nabi pun demikian keadaannya. Nabi ikhwatul Islam, dikala Nabi ingin meninggal, ini Nabi SAW, tahukah kita apa kalimat yang diucapkan oleh Nabi, kalimat terakhir? Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW ada berbagai macam riwayat. Salah satu riwayat tersebut, kalimat terakhir yang terucap oleh Nabi SAW, Allahumma ufirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Di dalam riwayat yang lain, kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi SAW, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat.
Di dalam riwayat yang lain, ucapan Nabi terakhir, Allahumma ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu adalah beberapa ucapan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kalimat yang pertama, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la. Apa arti Allahumma ghfirli? Ampunlah dosa. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diampunkan dosanya oleh Allah atau tidak? Apakah Nabi butuh lagi mengucapkan Allahumma ghfirli? Tak. Nabi tidak lagi, sebenarnya Nabi tidak butuh lagi mengucapkan Allahumma ghfirli. Tapi Nabi ingin mengajarkan kepada kita bersama bahwa tidak ada yang memberikan jaminan kepada dirinya. Nabi dijamin surga atau tidak? Jamin. Bukan lagi dijamin, surga itu tidak dibuka kecuali untuk Nabi yang pertama kali. Itu harus kita ketahui bersama. Tapi coba bayangkan Nabi mengatakan di akhir ucapannya Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Biasanya doa ini bagi mereka yang apa? Biasanya mereka mengucapkan ya Allah ampunkan dosaku bagi mereka yang merasa dirinya kurang ibadahnya, ya atau tidak, banyak kesalahannya. Nabi adalah orang yang sempurna, tapi Nabi tetap mengucapkan doa ini. Artinya apa ikhwatul Islam? Padahal Nabi sudah diberikan jaminan diampunkan dosa-dosanya, diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tetap mengucapkan kalimat ini untuk mengajarkan kepada kita bersama, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin dirinya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ikhwatul Islam, setiap kali kita beribadah, yang pertama tentunya ada syarat-syarat yang harus kita sempurnakan. Dari syarat inilah nanti kita akan bisa mengatakan sami'na wa ata'na, dan dari syarat ini jugalah akan kita sambung kepada hadis yang telah kita bacakan, Madinah itu adalah tanah haram. Kemudian barang siapa yang melakukan perkara yang mengada-ngada di dalamnya atau membantu orang yang melakukan perkara yang mengada-ngada di dalamnya, untuknya laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak terima apapun yang dia lakukan. Dan kita tidak mau, karena tujuan kita datang ke kota Madinah ingin diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang datang ke kota Madinah, mereka pun mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan semua manusia, dan Allah tidak menerima amal ibadahnya. Kita tidak mau demikian. Makanya kita ingin betul-betul amalan kita bisa diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Besok insya Allah kita akan kembali menyambung pembahasan ini, terutama bagi kita yang masih tinggal di kota Madinah. Namun bagi kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, baik ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka. Allah menerima semua amal ibadah mereka. Allah mengabulkan doa dan permintaannya. Allah menjadikan ibadahnya adalah ibadah umrah yang mabrurah. Sedangkan bagi kita yang ingin pulang ke kampung halaman, maka semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah kami menyampaikannya, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kasar, kami mohon dimaafkan. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, di antara nikmat Allah kepada kita bersama, ketika Allah kumpulkan kita berada di kota Madinah dengan bahasa yang kita bisa pahami, kita bisa saling membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi, mengetahui sejarah Nabi, mengetahui tentang keutamaan kota Madinah di Masjid Nabawi. Itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Dan ketahuilah, setiap orang yang meluangkan waktunya ingin belajar agama, baik itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukan mereka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya keutamaan yang sangat luar biasa. Menuntut ilmu, belajar agama dimanapun berada mulia. Tapi apabila dilakukan di kota Madinah, kemuliaannya 2 kali lipat dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Sehingga Imam Malik mengatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah gara-gara hadis ini. Gara-gara hadis yang menunjukkan barang siapa yang belajar, walaupun Mekah lebih mulia secara umum, tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan kemuliaan Madinah. Salah satunya barang siapa yang belajar di sana sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk salah satunya. Kita tutup pembahasan kita ini ikhwatul Islam, dan insyaallah besok kita akan kembali menyambungnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله